Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Alvin Yuda Sadewa, 2 Sindiva Aurelia Arzeti, 3 Deti Rimbawati, 4 Fatimah Dwi Indrasuri, 5 Mustika Nurul Mustaqim, 6 Saint Francisca. Kami di sini akan menjelaskan tentang menurunnya bahasa Jawa, faktor, penyebab, dampak, dan upaya mengatasinya. Untuk latar belakang masih dijelaskan oleh rekan saya, Saint Francisca. Kepada Saint Francisca dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah penyebab menurunnya penutur bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan bahasa yang menjadi identitas rakyat Jawa, karena bahasa Jawa ini akan membedakan orang Jawa dengan orang dari daerah lain. Selain itu, bahasa Jawa juga menunjukkan karakteristik setiap khas orang Jawa, karena di dalam bahasa Jawa terdapat leksikon-leksikon dengan tatanan atau ungguhnya. Pada era globalisasi sekarang, bahasa mulai diperbicarakan kepunahannya. Bahkan, UNESCO pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 21 Februari, menetapkan hari tersebut menjadi Hari Bahasa Ibu Internasional. Hal ini dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kepunahan bahasa. Dan dalam artikel Purwo yang berjudul Pengembangan Bahasa Daerah dan Kekuatan Politik Kepentingan Pendidikan, mencatat bahwa separuh di antara 6.000 bahasa di dunia terancam punah. Hal ini termasuk juga bahasa Jawa. Sejak diberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa resmi Indonesia, posisi bahasa Jawa yang awalnya menjadi bahasa utama orang Jawa kemudian bergeser. Dan hal ini menyebabkan faktor bahasa Jawa mulai hilang peminatnya. Kepunahan bahasa Jawa disebabkan selain karena bahasa Indonesia menjadi bahasa dominan, juga karena kontak antar bangsa semakin intensif. Masyarakat-masyarakat di daerah dapat memilih atau menggunakan bahasa di negara atau di bangsa lain. Kemudian, awalnya masyarakat hanya menguasai bahasa daerah atau bahasa kalbu, sekarang bisa menguasai bahasa daerah lain, terutama generasi muda, yang memiliki tingkat kegengsian yang sangat tinggi. Mereka cenderung malu menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Alih-alih mempelajari bahasa Jawa dan menggunakannya, mereka lebih suka mempelajari bahasa asing, dan justru bangga dalam berkomunikasi. Kemudian, dalam globalisasi juga dituntut untuk mengikuti perkembangan iptek. Bukan berarti masyarakat dapat mengabaikan atau bahkan tidak menganggap bahasa Jawa sebagai bahasa daerah. Oleh karena itu, kami, kelompok 3, mengangkat tema ini untuk mengulas lebih lanjut apa saja penyebab dan bagaimana alternatifnya dalam mengatasinya. Karena anak muda zaman sekarang banyak yang tidak tahu bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar kepada orang yang lebih tua. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Saint Francisca atas penjelasannya. Selanjutnya bagian rumusan masalah dan teori akan dijelaskan oleh Fatimah. Kepada Fatimah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan mengenai rumusan masalah beserta rumusan masalah yang pertama, apa hakikat bahasa daerah? Tujuannya mendeskripsikan hakikat bahasa Jawa sebagai bahasa daerah. Yang kedua, apakah faktor penyebab menurunnya jumlah penutur bahasa Jawa? Tujuannya mendeskripsikan faktor penyebab menurunnya jumlah penutur bahasa Jawa. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi jumlah penutur bahasa Jawa yang semakin menurun? Tujuannya untuk mendeskripsikan cara mengatasi jumlah penutur yang semakin menurun. Berikutnya, teori yang relevan terhadap masalah. Menurut Karto Amijojo mengatakan bentuk krama inggil, muda krama,
pada dasawarsa itu sudah jarang digunakan orang. Sudaryanto, tahun 1992, halaman 4. Selanjutnya, bentuk Preda Kromo dan Kramantara pun tentang dasawarsa 80-an sudah jarang terdengar. Menurut Josodarmo dalam Sudaryanto, tahun 1994-5. Berikutnya menurut Padmasusastro pada zamannya, yaitu akhir abad 11, bentuk bahasa Kedaton sudah tidak terpakai di Surakarta. Kartomidjojo pada tahun 1962 dalam Sudah tahun 1992 halaman 5. Begitu diuraikan oleh Hussein Jajaningrat dan M. Uhelbeck bahwa sudah pada awal abad ke-20 kemerosotan kemampuan berbahasa Jawa generasi muda masyarakat Jawa sebenarnya mulai terjadi atau berlangsung. Sudaryanto tahun 1987 halaman pertama. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih pada Mbak Fatimah atas penjelasan. Selanjutnya, bagian penyebab masalah akan dijelaskan oleh Sindiva. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor menurunnya penutur bahasa Jawa. Penyebab menurunnya bahasa Jawa dalam lingkungan kehidupan keluarga disebabkan oleh yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita faktor internal dulu. Yang pertama, sosialisasi penggunaan bahasa Jawa adalah yang kurang intensif. Sosialisasi orang tua terhadap bahasa Jawa mereka hanya sebatas ngoko saja. Selain itu, kemampuan orang menguasai tingkatan-tingkatan bahasa Jawa yang baik dan benar juga kurang. Sehingga bahasa Jawa pada anak juga terbatas pada apa yang diajarkan oleh orang mereka, dan yang biasa digunakan adalah bahasa ngoko. Orang tua terhadap anak terhadap bahasa Jawa berkurang juga dikarenakan orang bekerja, sehingga tidak mempunyai waktu yang lebih luang untuk mensosialisasikan bahasa Jawa kepada anak, karena waktu habis untuk bekerja. Yang kedua, anggapan bahwa berkomunikasi bahasa Jawa itu lebih sulit. Adanya aturan tingkatan bahasa Jawa yaitu kromo, madya, dan ngoko harus tepat pengucapannya ketika digunakan dalam berkomunikasi. Banyak yang mengatakan bahwa tingkatan dalam bahasa Jawa tersebut sangatlah sulit. Bahkan anak-anak zaman sekarang sebagian besar hanya menguasai bahasa ngoko dalam berkomunikasi dengan siapapun. Tidak peduli itu lebih tua ataupun seumuran. Kemampuan dalam berbahasa Jawa juga tidak didukung dengan orang tua yang dibiasakan menggunakan bahasa Jawa kromo dalam berkomunikasi dalam keluarga. Yang ketiga, kemampuan terhadap penggunaan bahasa Jawa yang semakin berkurang. Kemampuan para anak-anak zaman sudah mulai berkurang. Mereka hanya bisa berbahasa ngoko saja, sedangkan bahasa kromonya sangatlah kurang. Apalagi bagi anak-anak yang sudah terbiasa dengan bahasa ngoko saja, sehingga kemampuan penggunaannya sangat terbatas pada tingkatan bahasa Jawa yang paling dasar saja. Kemampuan terhadap penggunaan bahasa Jawa yang kurang juga didukung dengan orang tua yang membiasakan penggunaan bahasa kromo dalam berkomunikasi dalam lingkungan keluarga. Sekarang kita lanjut ke faktor eksternal, yaitu penggunaan bahasa di lingkungan sekitar tempat tinggal. Bahasa yang sering digunakan di sekitar lingkungan tempat tinggal berpengaruh sangat besar. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dalam keluarga. Penggunaan bahasa Indonesia yang semakin lama semakin mendominasi dalam kehidupan keluarga menyebabkan penggunaan bahasa Jawa yang semakin. Hal ini disebabkan karena menggunakan bahasa Indonesia komunikasi dirasa lebih mudah penggunaannya. Yang hanya pengaruh dari tayangan televisi. Bahasa yang ada dalam televisi saat mempengaruhi bahasa anak yang melihat tayangan tersebut. Bukan hanya bahasa Indonesia saja, tetapi juga dapat bahasa Inggris. Adanya televisi merupakan bagian dalam modernitas masyarakat, yaitu di bidang perkembangan teknologi.
Tayangan yang beradaptasi tidak hanya berasal dari lokal saja, tetapi juga dari luar. Bahwa telah terjadi kontak antara masyarakat terhadap dunia luar yang semakin luas. Baik, terima kasih. Kembali waktu dan tempat saya istilahkan moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, bagian dampak adanya masalah akan dijelaskan oleh Mustika. Waktu dan tempat saya serahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak adanya masalah. Yang pertama, ada keterampilan berbahasa Jawa oleh anak remaja saat ini mengalami kelemahan. Yang kedua, anak remaja cenderung berimitasi dengan budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa. Hal ini juga akan berpengaruh pada sikap mereka. Ditambah dengan tipikal usia remaja yang tidak suka terlalu diatur-atur atau digurui, membuat para orang tua dan guru tidak mudah untuk mengajak mereka kembali budayaannya, atau dalam istilah berbahasa Jawa yaitu nguri-nguri budaya. Sekian yang bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk solusi masalah akan dijelaskan oleh Dedi. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi masalah. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berbahasa Jawa yang sesuai tuturnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa sebagai alat komunikasi dalam sehari-hari. Dengan terbiasanya menggunakan bahasa Jawa, kemampuan berbahasa Jawa akan dengan sendirinya meningkat. Selanjutnya, memperkenalkan dengan kaidah-kaidah yang baik dan benar sesuai dengan ragam tingkat tutur atau umumnya. Tingkat tutur, variasi bahasa, tingkat tutur, variasi bahasa yang perbedaannya ditentukan oleh anggapan penutur akan relasinya dengan orang yang diajak bicara atau mitra tutur. Relasi yang dimaksud dapat bersifat akrab, sedang, dan berjarak. Tingkat tutur dibedakan menjadi 3, yaitu tingkat tutur ngopo, tingkat tutur madya, dan tingkat tutur. Selanjutnya, membentuk kelompok belajar bahasa Jawa. Belajar ini difokuskan kepada para pemuda, karena sekarang banyak para pemuda yang lebih suka menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Jawa. Selanjutnya, dengan meningkatkan kreativitas remaja dalam berbahasa Jawa. Hal ini dapat dilakukan oleh guru-guru di sekolah dengan lebih meningkatkan kreativitas dalam materi bahasa Jawa, sehingga murid akan lebih tertarik belajar berbahasa Jawa. Demikian yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Simpulan masalah dan saran akan saya jelaskan sendiri. Bagian simpulan masalah, 1. Faktor penyebab penutur bahasa Jawa meliputi A. Sosialisasi penggunaan dalam keluarga yang kurang intensif. B. Anggapan bahwa berkomunikasi dengan bahasa Jawa itu lebih sulit. C. Kemampuan terhadap penggunaan bahasa Jawa yang semakin berkurang. 2. Dampak yang terjadi akibat turunnya penutur bahasa Jawa adalah A. Keterampilan berbahasa Jawa oleh anak remaja saat ini mengalami banyak pelemahan. B. Cenderung berimitasi dengan budaya asing sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa. 3. Untuk mengatasi turunnya penutur bahasa Jawa melalui pelatihan berbahasa Jawa yang benar, sesuai dengan ragam tingkat tutur yang didesain dengan metode dan strategi yang mudah diterima. Untuk bagian saran, 1. Dalam kaitannya
dalam kaitan menurunnya keterampilan berbahasa Jawa oleh anak, hendaknya keluarga memberikan sosialisasi yang intens mengenai penggunaan bahasa Jawa. 2. Hendaknya keluarga menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari agar anak menjadi dengan bahasa Jawa. 3. Dalam mengikuti pelatihan berbahasa, diharapkan para siswa atau peserta mengikuti dengan baik akan dapat diterima dengan mudah. 4. Hendaknya pemerintah perhatian lebih terhadap bahasa Jawa seperti dengan mendukung kegiatan-kegiatan yang unsur bahasa Jawa. 5. Hendaknya sekolah tetap memperhatikan penggunaan bahasa Jawa dengan memberikan perhatian pada saat mata pelajaran bahasa Jawa atau dengan sosialisasi pentingnya bahasa Jawa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Walau jika kata, mohon maaf. Dan jika ada yang belum jelas, boleh bertanya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Saya izin menanggapi. Mbak Nafila. Izin menanggapi dari kelompok 3. Tadi dikatakan pada bagian penyebab masalah, faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal, salah satu adalah adanya anggapan bahwa berkomunikasi dengan bahasa Jawa itu lebih sulit. Padahal, pada kenyataannya, masyarakat banyak yang bahasa Jawa itu mudah, karena sudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seolah masyarakat itu menganggap enteng bahasa Jawa yang pada nyatanya bahasa Jawa yang digunakan masyarakat banyak yang salah kaprah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nafila atas tanggapan kepada kelompok kami. Untuk kelompok 3B ada yang mau bertanya tentang makalah yang kita buat? Saya izin bertanya. Ya, silakan bertanya apa, Mbak? Apakah upaya mengatasi turunnya penutur bahasa Jawa melalui pelatihan berbahasa Jawa juga efektif kan pada kalangan orang tua? Jika iya, apakah metode pelatihannya akan sama dengan pelatihan yang diterapkan pada kalangan seperti pada generasi muda? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dewi Fatmawati. Mungkin akan saya jawab sendiri atas pertanyaannya Mbak Dewi Fatmawati. Jawabannya mungkin ada sedikit berbeda penerapannya, karena pada dasarnya bahasa Jawa ada 3 macam, yaitu Jawa Ngoko, bahasa Jawa Madya, dan bahasa Jawa Krama. Pada kalangan muda lebih baik diajarkan bahasa Jawa Krama, karena kepada orang tua. Dan peran orang tua sangat berpengaruh untuk mengajarkan bahasa Jawa Krama, karena bahasa Jawa Krama lebih susah daripada bahasa Jawa Ngoko. Terima kasih, Mbak Dewi. Itu jawabannya. Sebelumnya, saya ingin menanggapi jawaban dari Mas Alvin. Untuk menambahi saja, menurut saya pelatihan bahasa Jawa untuk orang tua pun juga sangat efektif ya. Karena sekarang ini penutur bahasa Jawa yang kaidahnya benar itu sangat sedikit sekali. Banyak orang tua yang masih salah dalam menggunakan tutur kata atau dalam tanda kutipnya salah kaprah. Seperti penggunaan terima kasih yang benar itu harusnya matur nuwun bukan matur suwun. Sehingga orang tua juga perlu diberikan edukasi karena kelaknya orang tua kan juga akan mengedukasi yang lebih muda. Akan tetapi pelatihan orang tua dan anak hendaknya dipisahkan karena hal ini juga mengingat bahwa kemampuan orang tua dan kemampuan anak muda lebih tinggi kemampuan orang tuanya, dengan memperhatikan metode-metode yang cocok. Terima kasih. Terima kasih atas Saint Francisca tambahan jawaban dari saya. Dan itu tadi untuk Mbak Dewi Fatmawati jawaban pertanyaan Anda tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasannya. Ya, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, masih ada yang mau bertanya?
Izin bertanya. Baik, silakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dan jelas? Terdengar, Mbak Erlita? Baik, saya izin bertanya, mengapa muncul anggapan berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa tersebut dianggap sulit? Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Erlita. Tadi pertanyaannya, mengapa bahwa berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa itu sulit ya? Saya izin menjawab. Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa komunikasi yang digunakan secara khusus di lingkungan etnis Jawa. Menurut Hernadi, bahasa Jawa merupakan bahasa sehari-hari di daerah Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Dalam penggunaannya, bahasa Jawa memiliki aksara sendiri, yaitu aksara Jawa yang berbeda dari tiap daerah, serta unggah-ungguh bahasa atau etika berbahasa Jawa yang berbeda. Maka dari itu, banyak orang modern atau sekarang disebut generasi Z ini mempelajari bahasa Jawa karena dianggap sudah kuno dan adanya globalisasi yang menuntut seseorang untuk mampu menguasai yang global dan mendunia, sehingga dapat berperan aktif menuju modernisasi. Sebab itulah para pemuda tidak jadi bahasa Jawa. Kalau tidak mempelajari ya tentu pasti sulit. Makanya ada anggapan bahwa berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa itu sulit. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilakan ke moderator. Terima kasih Mbak Cindiva atas jawabannya. Mungkin dari kelompok 1A ada tambahan untuk jawaban dari Mbak Cindiva? Kalau tidak saya lanjutkan. Ya udah. Kalau tidak saya lanjutkan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari kelompok 3B? Saya izin bertanya. Siap, Mbak Firdayu. Bertanya. Tadi pada slide solusi masalah terdapat pernyataan memperkenalkan dengan kaidah-kaidah berbahasa Jawa yang baik dan benar dengan ragam tingkat tutur atau unggah-ungguhnya. Nah, yang saya tanyakan, apa saja kaidah-kaidah berbahasa Jawa yang baik dan benar sesuai dengan ragam tingkat tutur atau unggah-ungguhnya? Terima kasih. Mbak Firda atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya tadi akan jawab rekan kita, yaitu Mbak Deti. Silahkan Mbak Deti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Firda mengenai tingkat tutur dan kaidah-kaidahnya. Yang pertama, tingkat tutur yaitu variasi bahasa yang perbedaan-perbedaannya ditentukan oleh anggapan penutur akan relasinya dengan orang yang diajak bicara atau yang biasa kita sebut mitra. Nah, relasi yang dimaksud dapat bersifat akrab dan berjarak. Tingkat tutur sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu tingkat tutur ngoko, tingkat tutur madya, dan tingkat tutur kromo. Tingkat tutur ngoko menyatakan tingkat sopan santun paling rendah. Tingkat tutur ngoko mencerminkan makna tak berjarak antara penutur dengan mitra tutur. Makna tersebut mengisyaratkan adanya tingkat keakraban hubungan. Dan dengan maknanya, maka fungsinya adalah untuk menunjuk sifat hubungan yang akrab antara penutur dengan mitra tutur. Selanjutnya, tingkat tutur madya. Tingkat tutur madya, tingkat sopan santun yang sedang. Adapun makna tingkat tutur madya yaitu memiliki makna sedang. Oleh karena itu, fungsinya untuk menunjukkan sifat keakraban hubungan yang sedang antara penutur dengan mitra tutur. Yang terakhir, tingkat tutur kromo yaitu menyatakan tingkat sopan santun yang paling tinggi. Tingkat tutur kromo mencerminkan makna hormat antara penutur dengan mitra tutur. Demikian Mbak Firda dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih atas jawaban dari Rimbawati. Mungkin itu tadi Mbak Firda jawaban dari pertanyaannya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Siap. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Pada materi tadi, pada dampak adanya masalah disebutkan anak remaja cenderung berimitasi dengan budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri dan kepribadian. Nah, maka dari itu, tolong sebutkan contoh atau perilaku remaja yang cenderung berimitasi budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri dan kepribadian bangsa. Terima kasih. Pertanyaannya mungkin nanti akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Mbak Mustika. Silakan. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Mahira. Pertanyaannya adalah bagaimana contoh sikap remaja yang berimitasi dengan budaya luar. Ya, untuk remaja zaman sekarang itu lebih suka untuk memberi dan meniru gaya-gaya logat bahasa dari asing. Contohnya yang lagi booming sekarang adalah Korea. Mereka lebih suka mempelajari bahasa Korea karena itu dianggap sebagai bahasa yang baru. Makanya mereka ingin mempelajari bahasa Korea. Nah, selain itu juga memang anak zaman sekarang itu dituntut bisa atau lancar berbahasa Inggris agar mereka dapat bersaing dunia global. Jadi mereka lebih tertarik dan lebih mau untuk belajar Inggris daripada bahasa Jawa. Begitu Mbak Mahira. Terima kasih jawaban yang telah disampaikan oleh Mbak Mustika. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan atau sudah? Oke, sini bertanya. Ya, silahkan bertanya. Pada slide penyebab masalah dijelaskan bahwa salah satu faktor internal yang menyebab masalah adalah karena sosialisasi penggunaan bahasa dalam keluarga yang kurang intensif. Lalu, bagaimana yang harus dilakukan keluarga agar dapat dikatakan intensif? Baik, Mbak Setiarini atas pertanyaannya. Atas pertanyaan Mbak Setiarini nanti akan dijawab oleh Mbak Sinfa. Silahkan Mbak Sinfa. Oke, baik, tadi pertanyaannya dari Mbak Setiarini itu dijelaskan bahwa salah satu faktor internal yang menjadi penyebab masalah karena sosialisasi penggunaan bahasa Jawa dalam keluarga yang kurang intensif. Lalu sosialisasi bagaimana yang harus dilakukan keluarga agar dapat dikatakan intensif. Saya izin menjawab, menurut saya sosialisasi penggunaan bahasa Jawa oleh keluarga yang misalkan intensif itu dengan cara dikenalkan budaya Jawa sedari kecil, seperti berbicara dengan menggunakan bahasa. Jika ada segerombolan orang tua, kita akan lewat di depannya dengan cara membungkukkan badan dengan bilang nuwun sewu dan sebagainya. Mungkin dari anggota kelompok ada yang mau menambahi? Baik, saya akan menambahi jawaban dari Mbak Sinifa. Yang disampaikan Mbak Sinifa itu tadi adalah salah satu contoh-contoh dari etika Jawa. Nah, sebagai orang Jawa tentunya dipegangnya etika Jawa salah satunya adalah dengan membiasakan anak menggunakan bahasa krama yang baik, karena yang perlu disoroti saat ini adalah anak zaman sekarang tidak bisa menggunakan unggah-ungguh yang tepat kepada orang yang lebih tua. Apabila anak tersebut salah dalam menggunakan atau berbicara unggah-ungguh tutur katanya, orang tua atau keluarga yang lebih tua bisa mengingatkan atau menegurkan serta mensosialisasikan. Misal, kata ini digunakan saat ini, kemudian bagaimana cara menggunakannya dan kepada siapa ditunjukkan penggunaannya.
Terima kasih. Baik, itu tadi jawaban Mbak. Terima kasih. Sudah cukup. Ya, terima kasih kembali. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mungkin jika tidak, saya di sini akan menutup presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang tidak mengenakan pada kelompok lain. Dan terima kasih atas partisipasinya kepada kelompok 3B untuk mengikuti presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.